Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang istilah untuk menyebutkan negara kita, yaitu ada kepulauan, nusantara, serta maritim. Nah, apa itu? Apa tiga perbedaan istilah tersebut? Yang pertama yaitu mengenai kepulauan. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 pasal 121, pulau adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh laut dan selalu di atas muka air laut yang tinggi. Dengan kata lain, pulau ini tidak boleh tenggelam pada saat pasang surut tinggi. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Menurut UNCLOS 3 tahun 1982 pasal 46 bahwa negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau yang lain. 2. Nusantara. Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Kata Nusantara ini pertama kali dimunculkan pada konsep kenegaraan pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul lagi, yaitu dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai alternatif pengganti nama Hindia Belanda. Indonesia yang artinya kepulauan, dan nama ini disetujui untuk mengganti Hindia Belanda. Jadi kesimpulannya, Nusantara ini merupakan sinonim untuk kepulauan Indonesia. Kemudian yang ketiga, maritim. Negara maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengolah dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari sektor laut. Kata maritim diartikan berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Pengertian luasnya, istilah maritim selain menyangkut sumber-sumber daya intern laut, juga menyangkut faktor ekstern laut, yaitu meliputi pelayaran, perdagangan, lingkungan, pantai, pelabuhan, serta faktor strategis lainnya. Kesimpulannya adalah negara kepulauan merupakan negara maritim apabila telah memanfaatkan potensi beserta isinya yang berada pada wilayah teritorial yang ada di laut dan berada di darat. Kemudian alasan apa Indonesia harus layak menjadi poros maritim dunia? Yang pertama yaitu adalah Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dunia nomor 2. 3. Luas perairan Indonesia mencapai 70% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Yang keempat, letak Indonesia yang berada di dua benua dan 2 samudra yang merupakan letak strategis, dan sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dampak letak ini terutama pada jalur perdagangan. Kemudian yang kelima yaitu Selat Malaka dan jalur alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI yang merupakan jalur transportasi dunia yang dilalui kapal-kapal perdagangan yang volumenya mencapai 45% dari seluruh total perdagangan dunia. Kemudian 6. Sejarah kejayaan pada masa lampau di sektor maritim, yaitu pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan ekspansi kekuasaannya di Asia Tenggara, dan Majapahit memiliki 5 armada kapal perang pada zamannya, sehingga merupakan titik balik kejayaan Indonesia pada masa lampau. Kemudian 7. Sektor kelautan jika digarap dengan baik akan mampu menyumbangkan sekitar 3.000 triliun rupiah per tahun untuk pendapatan Indonesia. Hal ini tentu akan membangun perekonomian negara kita.
Kemudian yang kedelapan yaitu sektor kelautan juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 40 juta tenaga kerja yang tersebar dari berbagai sektor ya, bisa dimulai dari sektor energi, kemudian perikanan, pengembangan wilayah pesisir, kemudian transportasi laut, pariwisata, kemudian industri yang berbasis bioteknologi. Kemudian yang kesembilan, laporan Bank Dunia dan Organisasi Pangan Dunia yang menyatakan bahwa pada tahun 2030 2/3 konsumsi pangan di dunia berasal dari sektor perikanan. Hal ini menandakan kawasan Asia, baik Asia Selatan, Asia Tenggara, Jepang, Tiongkok ini diprediksi mampu menembus 70% sumber permintaan ikan dunia. Dan bagi Indonesia tentu ini diuntungkan mengingat negara kita merupakan negara laut yang memiliki potensi laut yang luar biasa dan tentunya akan menjadi penopang ekonomi dalam negeri. Demikianlah pembahasan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah untuk mencapai poros maritim dunia. Tetap belajar, tetap sehat, dan tetap di rumah. Sekian, selamat pagi.